Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang naskah akademik. Adapun anggota kelompok kami ada 30 orang, yaitu Alia Safitri Anjani, Husni Wirakesuma, Nabila, Fazalia Julianti, Saidina Mustika, Muhammad Haikal, Mutiara Rizkia Putri, Pamela Adelia, Widiatun Marhama, Destanti Dwi, Ira Adelina, Firly, Yanti Safitri, Filda Devianti, Resa Marlina, Febri Susiantika, Meuti Oktarina, Elsa Azara, Nyanyi Widya, Tasya Novita, Nyimas Nadia, Raffi Nasmi, Tanya Destriana, Nina Lubana, Afifah Riswati, Najwa Almira, Abel Tianggraini, Latifah Rabania, Fareza Sinatria, Siti Hofifa, dan Tevanisa Julianova. Saya akan membacakan slide selanjutnya. Definisi dari naskah akademik sendiri adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sedangkan definisi menurut undang-undang, naskah akademik itu ialah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan undang-undang, raperda provinsi atau raperda kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Naskah akademik sendiri sebelum resmi disahkan menjadi undang-undang maupun peraturan daerah, sebuah norma hukum hendaknya membuat rancangan yang salah satunya bersifat akademik. Dari segi bentuk dan isinya, perumusan naskah akademik ini tidak menyerupai format undang-undang, namun masih harus dilengkapi dengan argumentasi, data-data pendukung, serta menawarkan alternatif rumusan normatif secara apa adanya. Naskah akademik juga belum bersifat final dan mutlak apabila belum dikirimkan kepada pimpinan DPR dengan surat pengantar presiden yang resmi. Perancangan. Perancang naskah akademik dapat berasal dari akademisi atau praktisi, peneliti, perancang peraturan undang-undang, pelaksana kebijakan, dan pemangku kepentingan. Secara umum, pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah akademik dapat ditempuh dengan cara: pertama, diskusi publik; kedua, diskusi terfokus; ketiga, elektronik konsultasi publik. Melalui berbagai cara tersebut, maka para pihak diharapkan dapat berkontribusi penuh dengan berbagai pengetahuannya untuk menghasilkan naskah akademik yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat. Tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Kedua, merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Ketiga, merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Lalu yang terakhir, merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Tugas dan fungsi. Pertama, sebagai dokumen pembahasan. Naskah akademik akan memberi arah kepada para pemangku kepentingan, memudahkan pada saat pembahasan. Yang kedua, sebagai dokumen kebijakan. Naskah akademik merupakan potret ataupun peta tentang berbagai hal terkait dengan peraturan perundang-undangan yang hendak diterbitkan menurut Juwana 2006. Pemangku kepentingan terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan akan mendapat informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, sebagai bahan bagi harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dengan hukum positif. Sedangkan bagi perancang akan berfungsi sebagai acuan materi yang akan diatur dan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa perundang-undangan. Lalu perancangan undang-undang yang disusun tidak tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal. Muatan.
Muatan yang pertama dasar filosofis, memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, dasar sosiologis, memuat kondisi praktis di masyarakat yang ada agar peraturan yang hendak dibuat dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar. Ketiga, dasar yuridis. Perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum dan menjamin kepastian hukum. Kemudian pengecualian, yaitu terhadap RUU, APBN, penetapan Perpu menjadi undang-undang, pencabutan undang-undang, dan pencabutan Perpu. Kedua, terhadap Raperda, yaitu APBD, pencabutan Perda, dan perubahan terbatas atas Perda. Sistematika, bab 1 terdapat latar belakang, memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik. Kedua, identifikasi masalah, memuat permasalahan yang dihadapi, alasan perlunya RUU atau Raperda, landasan filosofis, sosiologis, yuridis atas RUU atau Raperda, serta sasaran, jangkauan, dan arah pengaturannya. Ketiga, tujuan dan kegunaan. Dan keempat, metode yang dapat ditempuh dengan yuridis, normatif, atau yuridis empiris. Selanjutnya di dalam bab 2 memuat yang pertama kajian teoristis yang di dalamnya memuat konsep dasar sebagai landasan pemecahan masalah sesuai materi yang akan diatur. Kemudian ada asas atau prinsip di mana pemikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma, kemudian kajian mengenai praktik penyelenggaraan, kondisi serta permasalahan dalam masyarakat. Selanjutnya ada kajian implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara. Di dalam bab 3 memuat evaluasi dan analisis yang berupa menginventarisasi PUU yang memiliki keterkaitan dengan RUU atau Raperda, melakukan harmonisasi PUU secara vertikal dan horizontal, dan menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada dan yang baru. Kemudian dalam bab 4, memuat landasan filosofis yang dibentuk dengan nilai Pancasila dan Konstitusi, memuat landasan sosiologis yang menggambarkan fakta empiris masyarakat, dan landasan yuridis sebagai solusi atas permasalahan hukum dan mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya, pada bab 5, memuat jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang dan peraturan daerah. Pada bab 6, memuat kesimpulan dan penutup. Kesimpulan dari presentasi kami adalah naskah akademik merupakan produk yang disusun sebagai hasil penelitian dengan prinsip keilmuan yang rasional, kritis, objektif, dan impersonal sehingga pertimbangan yang melatar belakanginya berisi ide-ide normatif yang diharapkan terbebas dari kepentingan yang bersifat pribadi atau kelompok. Kepentingan naskah akademik ini ada untuk memberikan gambaran yang mendasari usul rancangan tiap undang-undang yang kelak akan diajukan dan dibahas di DPR. Jika tidak terjadi lagi perubahan mengenai isinya, maka apabila selama penyusunannya sudah tidak ada lagi keraguan serta telah memenuhi sistematika yang seharusnya, naskah akademik kemudian akan diproses menjadi RUU atau Raperda yang suatu saat akan menjadi hukum positif di Indonesia. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu memaparkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.